wabarakatuh. Saya Farhan Hamita dari Pendidikan Masyarakat 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya kesehatan pada ibu dan balita dalam berperan laju pertumbuhan di Indonesia. Kesehatan masyarakat berperan dalam laju pertumbuhan sebuah negara. Tak hanya untuk laju pertumbuhan itu ditentukan dari tingkat kesehatan dan ekonomi pendidikan. Nah, untuk kesehatan banyak sekali problematika yang telah dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat pedesaan. Kasus-kasus yang telah terjadi diantaranya stunting, kekurangan gizi, dan juga demam berdarah telah menjadi momok. Salah satunya terjadi pada sebuah pemerintah dalam menjalankan peran dalam kesehatan masyarakat, membuat program yang namanya Posyandu, di mana setiap desa mengadakan kegiatan Posyandu minimal 1 bulan sekali, yang diantaranya pemeriksaan ibu, balita, dan juga pemberian vitamin kepada anak-anak yang akan di Posyandu. Di antaranya itu adalah pemberian imunisasi. Bisa kita lihat, imunisasi ini apabila kita sering dan juga rutin ya dilakukan setiap bulannya, itu berperan sebagai pencegahan beberapa penyakit pada anak dan juga menguatkan mereka sebagai penguatan imun, dan juga pemberian tameng pada anak-anak agar kuat jika mengalami penyakit. Di antaranya itu adalah hepatitis, TBC, polio, dan lain sebagainya. Selain kegiatan pemberian vaksinasi dan juga imunisasi, kegiatan Posyandu juga berperan dalam pemberian informasi mengenai informasi gizi, pemberian ASI pada usia 6-9 bulan, dan juga diajarkan beberapa cara hidup sehat agar pertumbuhan dan perkembangan si bayi menjadi optimal. Nah, bisa kita lihat di sini ada tata cara pemberian ASI pada usia 9-12 bulan, dan juga ada beberapa tips juga di sini. Contoh makanan yang sehat dikonsumsi ibu hamil atau ibu menyusui untuk laju pertumbuhan dan perkembangan si bayi atau buah hati tadi. Nah, selain itu, Posyandu juga memiliki peran penting dalam kesehatan sebuah wilayah. Jika Posyandunya itu aktif, maka dan banyak partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, insya Allah nantinya bisa menekan laju kasus-kasus masalah kesehatan pada balita dan juga kasus kematian pada. Kita ketahui bahwasanya beberapa penyakit yang dialami oleh bayi bisa kita lakukan penanganan awal untuk pengobatan pada bayi tersebut dengan kriteria penyakit seperti diare, anemia, dan juga ispa. Itu yang pertama, kita bisa lihat gejala yang timbul itu seperti timbul demam, adanya darah dalam tinja, anak terlihat lemas, dan juga tidak mau makan dan minum. Hal ini jika sudah terlihat seperti itu, maka bisa kita konsultasikan kepada bidang terdekat agar supaya bisa diperiksa dan juga bisa ditangani lebih lanjut. Nah, untuk itu bagi para ibu-ibu, jangan sungkan atau malas jika kegiatan Posyandu dilaksanakan pada desa tersebut, desanya masing-masing, dan juga bisa melakukan pengkontrolan atau pengecekan secara berkala kepada bidannya untuk laju pertumbuhan dan perkembangan sang buah hati. Ada banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan dalam program Posyandu ini, yang diantaranya kita bisa sama-sama melihat perkembangan dan juga kesehatan yang ada pada buah hati kita, dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan
kita sebagai orang tua dalam mendidik dan juga memberi anak kita asupan gizi, asupan makanan, dan juga sebagai bentuk peduli kita terhadap anak-anak kita masing-masing. Di dalam ilmu kesehatan masyarakat, kita diajarkan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Ada beberapa indikator yang dapat kita lihat dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini, yang diantaranya yaitu melakukan penimbangan bayi dan balita agar untuk melihat perkembangan dan juga pemantauan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Selanjutnya, memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini biasanya kita berikan selama 2 tahun lamanya agar supaya tumbuh dan perkembangan anak itu menjadi stabil dan juga tidak mudah terserang penyakit. Indikator selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan air bersih. Mencuci tangan dengan air bersih ini bisa kita lakukan secara berkala apabila untuk sebelum makan dan juga sebelum tidur. Hal ini bertujuan untuk membersihkan tangan-tangan kita dari kuman-kuman dan bakteri yang bersarang setelah habis kita melakukan aktivitas. Mencuci tangan dengan bersih bisa ditambahkan juga memakai sabun agar supaya bisa lebih bersih lagi. Selanjutnya yaitu tidak merokok dalam rumah. Rumah tangga yang mempunyai individu kebiasaan di dalam rumahnya pada saat ada anggota rumah tangga lainnya, serta menghitung juga rumah tangga yang tidak ada rumah tangga yang merokok. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam rumah itu usahakan jangan merokok dulu agar supaya bisa membuat keadaan udara atau oksigen yang masuk di dalam rumah itu menjadi lebih optimal dan juga tidak tercemar oleh adanya asap rokok. Mungkin itu tadi beberapa indikator dari perilaku hidup bersih. Sudah beberapa banyak penjelasan tadi, sangat menarik bukan? Mengapa kita tidak bisa pergi ke posyandu untuk mencegah beberapa kemungkinan hal yang akan terjadi. Nah, posyandu itu kan banyak sekali manfaatnya kan, apalagi dengan beberapa fasilitas yang diberikan dalam pelayanan posyandu. Ayo kita gaungkan kesehatan di dalam masyarakat. Untuk itu marilah kita sama-sama ajak anak-anak kita, sanak saudara kita untuk lebih rajin lagi dan juga lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Desa yang kuat adalah desa yang hebat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.